Jadi saya diberi tugas oleh Piki untuk bicara mengenai transseptal. Sebenarnya transseptal ini sudah lama dan saya mulai melakukan transseptal barangkali tahun 93. Pada waktu saya belajar sama Dr. Otte karena sebagai seorang elektrofisiolog muda waktu itu kita mau melakukan ablasi pada dari left side, dari ablasi aksesori pada left side dari menggunakan dari sisi atrium dan kita menggunakan transseptal. Jadi sudah cukup lama. Kalau kita lihat tadi sudah dibacakan mengenai learning objective, saya nggak usah ulang lagi. Tapi kalau kita melihat melihat sejarahnya, ini Dr. John Ross ini memang sangat berjasa di dalam transseptal bersama Dr. Brownwood, Dr. Morrow. Sebenarnya awalnya Dr. Ross ini dikirim untuk ke Dr. Morrow untuk belajar transseptal pada waktu itu via transbronchial, jadi sangat barbarik gitu. Jadi ini yang dilaporkan oleh Dr. Morrow. Saudara bisa lihat ini melalui transbronchial karena memang bronchusnya sebelah kiri ini berdekatan. Tapi ini terus terang ini sangat primitif sekali. Baru kemudian Dr. Ross melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, jadi dia menciptakan jarum, needle, yang sekarang juga seperti sudah digunakan dengan perbaikan-perbaikan oleh Dr. Brokenbrock tentu saja, melalui transseptal, melalui fossa ovalis di sini. Sudah bisa lihat, ini adalah khas pada mitral stenosis. Ini left atrial pressure mereka dapat, kemudian left ventricle pressure ini dapat langsung direct puncture ke dalam dinding ventricle kiri. Jadi masih sangat primitif dan hanya melihat diagnosis, dan diagnosis itu adalah untuk melakukan satu tindakan saja. Jadi inilah kira-kira gambaran pressure tracing yang didapat dari transseptal oleh Dr. Ross. Kemudian caranya sangat sederhana pada waktu itu, hanya melakukan meletakkan needle dengan kateternya tentu saja dari vena cava superior, kemudian ditarik ke bawah, kemudian melalui junction vena cava superior dengan atrium, kemudian melewati aorta juga terasa, kemudian dan terakhir melalui limbus fossa ovalis. Karena limbus fossa ovalis ini sebenarnya yang menyebabkan ada gerakan yang terasa, ya, tactile sensation itu terasa bagi satu operator untuk menembus septum. Kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa dari mulai hanya tracing saja untuk pressure tracing, kemudian ke BMV, kemudian untuk ablasi, appendix closure, dan seterusnya, ya, yang sangat berkembang. Tidak hanya ini, tentu saja bisa dilakukan misalkan kesulitan memasukkan stent pada karotis misalkan karena angulasi yang sangat luar biasa, atau misalkan kita tidak bisa melakukan stenting pada coronary karena aksesnya nggak ada, nah kita bisa melakukan transseptal, lalu antegrade dari ventricle ke aorta dan sebagainya. Tentu saja ini perkembangan yang memaksa intervensi untuk berpikir dengan menggunakan transseptal. Tentu saja tidak seperti dulu. Kalau transseptal dulu masuk ke dalam dari right atrium ke left atrium dengan sudah cukup puas, tapi sekarang kita juga harus tahu di mana kita. Side puncture sangat penting untuk keberhasilan dari tindakan prosedur kita. Nah, tentu ada langkah-langkah secara sistematis dari
kita tentu saja dari organisasi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ini, kita menjabarkan atau menyebarkan ilmu ini dengan 4 langkah tentu saja, yaitu mengerti mengenai imaging, baik imaging X-ray, imaging TE, intrakardiak, mengkombinasikan menjadi satu modalitas yang sangat ampuh. Kemudian untuk bisa mengoptimize outcome tentu ada proctorship, ada simulator dan sebagainya. Lalu kalau ada kesulitan-kesulitan dalam puncturing, tentu saja kita bisa menggunakan diatermi, radiofrekuensi, needle khusus dan sebagainya. Dan yang paling penting juga kita bisa mencegah atau mengatasi kalau terjadi komplikasi. Nah, untuk memahami saja, paling tidak kita memahami bahwa ada satu embriologi, yaitu septum secundum letaknya di sini, septum peripherum letaknya di sini, kemudian PFO letaknya di sebelah sini, dan ini adalah yang namanya fossa ovalis, dan ini namanya limbus fossa ovalis. Jadi kita bisa di sebelah superior, di sebelah inferior, atau di sebelah anterior dan posterior, di mana kita melakukan. Ini adalah satu skematis dari septum. Jadi ada superior, anterior superior, dan sebagainya. Dan tentu saja kalau PFO itu kira-kira letaknya di sebelah sini. Oke. Jadi tentu saja kalau misalkan kita mitral cleft misalkan, kita harus tahu persis berapa jarak, berapa panjangnya di sini dengan berbagai, nanti barangkali si Dr. Mil akan menceritakan. Tapi biasanya kita melakukan apakah itu BMV, apakah itu intervensi pada mitra, biasanya di superior posterior. Ya. Kemudian kalau LA closer misalkan, atau pada melakukan puncturing vein, demikian juga dengan kalau pulmonary vein sebelah posterior dari left atrial appendix, sehingga untuk LA juga di daerah sini. Barangkali untuk kalau kesulitan nantinya untuk masuk ke dalam right posterior, kita juga barangkali melakukan di sebelah anterior inferior. Untuk LA closer, kita sebaiknya memang di posterior inferior, tapi jangan terlalu tidak boleh di anterior di sini, ya, karena memang apalagi untuk watchman itu harus betul-betul alignment, harus betul, tidak boleh miring, ya, watchman-nya tidak boleh terlalu extremely posterior, juga tidak boleh, ya. Jadi yang boleh adalah memang postero inferior dengan bicaval view, nanti barangkali akan diceritakan oleh Dr. Mil dengan lebih jelas. Ya, di samping itu tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk PFO misalkan di daerah sini anterior superior, kalau kita mau hanya septosomi untuk PH barangkali kita lakukan di sini, atau kalau kita PFO yang besar, kita barangkali kita harus melakukan puncturing di sini. Kalau memang tidak bisa kita melakukan langsung direct pada PFO. Pada yang namanya anuloplasti dengan arto sistem, kita bisa melakukan puncturing di sebelah anterior inferior, nanti bertentangan dengan dibuat satu seperti tali begitu, yang satunya di sebelah seberang sana dengan melalui sinus coronaris. Jadi kita akan bicara mengenai transseptal teknik, ya, ada beberapa teknik yaitu fluoro-guided, transesophageal guided, dan intracardiac echo guided. Nanti juga kita bicarakan mengenai novel teknik, ya. Yang akan kita sentuh yang lebih dalam adalah dua di atas ini. Ini adalah yang biasa kita pakai, ya, broken brook needle, ada 1, 2, dan
Ini sebenarnya tergantung dari curve-nya ini. Sebenarnya kita bisa bikin curve secara kalau memang kita tidak punya atau punya satu saja, kita bisa membuat shape tersendiri ya. Ini adalah yang sebelah kanan, saudara bisa lihat ini adalah kateternya. Ada SLO1, SLO2 yang biasa ada di Jakarta. Nah, kenapa kok puncture-nya itu harus pada jam 5. Nanti barangkali ada, kalau kita balik lagi, broken pulse needle ini ada arah seperti arah panah begitu. Jadi kita bisa atur, tolong bawa ke atas. Ya, kita bisa atur arah dari ujung ini dengan mengatur ini, ya, dengan mengatur arah arrow ini, dan arahnya harus kira-kira sekitar jam 5, 4, 5, atau 6 tergantung dari septum. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, yang ini left atrium, ini right atrium, ini adalah fossa ovalis, ya, dari limbus fossa ovalis. Kalau saudara lihat, kita harus menembus dari atas ke bawah ke posterior, ya, menembus ke sini. Jadi jamnya kira-kira jam 5. Ya. Kalau kita lihat dalam angio, ya, ini kira-kira seperti di sebelah ini, angio ini adalah betul-betul lateral, tapi secara angio kira-kira seperti ini. Jadi left atrium itu di sebelah atas di sini, ya, ini di sini adalah limbus fossa ovalis. Nanti tembusannya, kita menembusnya ini tentu di septum primum, ya. Jadi di sebelah di sini ini, sekitar ini. Oleh karena itu memang jamnya harus sekitar jam 4. Tergantung dari sisi ini. Jadi kalau kita ini harus tegak lurus. Kalau ini lebih ke sana barangkali mungkin jam 4. Kalau ini lebih mendatar lebih ke arah jam 6. Jadi tergantung dari sisi dari septum ini. Karena septum itu bergerak agak miring dari posterior kanan ke anterior kiri. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai arrow tadi. Kita bisa kalau kita putar ke sana, nanti ujungnya juga berubah. Ya. Lalu ini adalah broken BRK tadi. Ya, ini sheet-nya kita harus meletakkan jarumnya di dalam. Oleh karena itu ada jarak di sini dan kita harus memegangnya itu kita buat sedemikian rupa sehingga tetap di dalam. Jarumnya ini harus tetap di dalam kira-kira 2-3 mm di dalam supaya tidak memberikan trauma pada struktur atrium, ya. Ini dulu Dr. Hung, ya, pada waktu awal-awal menggunakan cara-cara ini, cara menurut saya sih kurang anatomisnya kurang diperhatikan sehingga tidak lagi kita pakai, ya. Yang kita pakai adalah seperti ini, ya. Ini saya ambil dari Dr. Sievert, kelompoknya dari CSI, sangat bagus, ya. Kalau saudara lihat ini adalah vena cava superior, vena cava inferior, aorta di sebelah anterior, kemudian kita femoral venous access, dan ini kita naikkan, ya, kadang-kadang susah, tapi ada dengan LAO position kita bisa dengan baik, ya, bisa menempatkan. Baru kemudian switch-nya kita tarik ke atas, wire-nya kita ganti dengan jarum BRK. Ingat tidak boleh sampai keluar, ya. Baru kemudian kita arahkan ke, ya, kita bikin buat sedemikian rupa sehingga jarak ini harus kita pertahankan kira-kira 2 jari, ya. Nah, yang penting adalah mengarah ke arah jam 5 ini, ya. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah, ya, kita tarik ke bawah. Ada 3 lekukan yang kita, kalau Anda perhatikan benar-benar itu bisa kita rasakan, ya. Itu 2-3, ya, di junction, di aorta, kemudian di limbus fossa ovalis. Kalau sudah sampai ke daerah sekitar sejajar dengan aorta, baru kemudian kita ke LAO position. Jadi LAO position
Kalau kemudian kita tarik sedikit, barangkali kita bisa lihat gerakan dari ujung dari kateter ini ke arah posterior, ke arah vertebra. Ya, karena itulah kira-kira limbus fossa ovalis yang letaknya di bawah dari aorta. Jadi oleh karena itu piktil harus Anda letakkan pada betul-betul pada katup. Jadi didorong sampai dia berhenti, ya, sampai dia berhenti, tanda bahwa dia sudah ada di dalam katup. Jadi limbus fossa ovalis itu letaknya di bawah dari sini. Nanti kalau ada gerakan ke posterior itu tanda bahwa dia sudah melewati limbus fossa ovalis. Nah itu di daerah superior dari fossa ovalis. Tergantung kita mau kemana ini. Ya, mau kemana? Mau di sebelah anterior, mau di sebelah inferior. Kalau inferior kita hanya tarik sedikit. Ingat bahwa fossa ovalis tidak besar sekali. Ya, barangkali hanya mungkin sekitar paling besar ya 1 senti barangkali. Jadi kita mesti betul-betul menariknya. Kalau mau inferior juga tidak terlalu banyak ya. Jadi setelah itu, setelah kita yakin di fossa ovalis, tempat yang site of puncturing, kita bisa cek, ya, kita cek, kita kontras, nanti itu melekat pada fossa ovalis. Kita kalau LAO position pas tegak lurus, kita bisa lihat tenting sign dengan angiografi. Ya, baru kita cocok, kita puncture, ya. Kita bisa tes, kita lihat pressure, boleh, kita lihat dengan kontras, kita juga boleh. Ya. Nah ini kalau kita summary-kan, ini kalau mau menusuk sebaiknya di LAO position. Tapi untuk melihat di mana kita mau nusuk, ini kita bisa superior di sebelah sini, inferior sebelah sini. Kalau kita mau clockwise, itu berarti di posterior. Kalau counter clock, itu di anterior. Sekali lagi, clockwise dan counter clockwise itu hanya sedikit saja. Ya, sambil dilihat tip dari kateter kita. Itulah kira-kira fluoro guide pada transseptal puncture. Ini adalah satu contoh yang kadang-kadang membuat agak lebih bukan krusial, challenging, tetapi sebenarnya lebih gampang karena kita kalau lihat mau ke PMV ini pasien ASD, tapi sebenarnya mungkin sudah ada MS, tetapi karena ada ASD sehingga pressure di LA tidak begitu tinggi sehingga tidak memberikan keluhan. Setelah ditutup baru terasa ada sesak, baru kemudian dilakukan diperiksa benar, ternyata memang ada mitral stenosis sehingga kita. Tapi yang penting bagi kita adalah kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan puncturing di superior. Dan kalau Anda lihat RAO position seperti ini, maka di sini anterior, di sebelah sana anterior, di sini posterior. Jadi kita bisa lihat bahwa di superior sama posterior. Kalau anterior di sini adalah anterior. Karena letaknya sehingga kita memasukkan balon ini dengan sangat mudah. Apalagi kita kalau dibantu dengan 3 dimensi. Jadi di sini kita bisa tahu aortanya, ini inferior, di sini superior, vena cava superior, kemudian kita bisa puncture di daerah sini. Nah, ini adalah barangkali nanti akan dibawakan oleh Dr. Mil, tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa ada 3 yang biasa kita pakai bicaval. Walaupun kita operator, tapi kita juga harus tahu mengenai TI-nya. Jadi jangan digibulin sama ekokardiografernya dong. Jadi ini bicava, ini superior, di sana inferior, kita bisa tarik ke sana. Dan ini kalau ini ada aorta, di sini pasti sebelah anterior. Jadi kalau kita tarik ke sana adalah ke arah posterior. Sekarang dengan 3 dimensi tentu saja jadi lebih baik. Ini adalah for chamber view, kita bisa lihat kira-kira kalau untuk mitral clip kita mesti harus mengukur dengan sangat tepat. Ya. Dan untuk puncturing pada fossa ovalis tentu akan menjadi lebih baik kalau kita bisa menggunakan 3 dimensi ini. Fossa ovalisnya adalah target kita. Nah, ini adalah satu contoh yang perlu disiapkan. Ya, terdengar nggak suara saya? 2 menit. Ya, ini jarum. Jelas dok.
Jelas ya. Kemudian masuk SL1, Ini untuk LA closer ya, jadi di inferior posterior. kemudian presiden diberikan pemberian paling pasca transeptal. Ya itu. Jadi mengenai TE guided kombinasi dengan X-ray. Nah ini sebenarnya intrakardiak ekokardiografi bisa kita lakukan. Keuntungannya adalah bahwa dilakukan oleh single operator. Jadi operatornya juga melakukan. Kalau TE mesti harus kombinasi antara operator dan ekokardiografi. Dan kita tidak boleh harus patient, harus sabar, harus saling kerjasama. Tidak boleh rasa-rasanya cepat-cepat, tidak bisa. Karena kita dalam melakukan pekerjaan transeptal, terutama dengan teknik-teknik yang sekarang, dengan purpose yang sekarang, harus kerjasama ini harus betul-betul baik, tidak bisa mau menangnya sendiri dan sebagainya ya. Itu banyak pada operator senior. Ya, kalau operator junior enggak. Nah ini beberapa yang challenging case itu adalah yang namanya lipomatous hypertrophy intraarterial septum. Septumnya tebal sekali seperti ini, ya kadang-kadang lebih dari 15 mm. Selama lebih dari 30 tahun saya pikir saya hanya menjumpai satu saja. Ya, ini memang jarang, tapi bisa terjadi. Kemudian kita mencoba bisa dengan stylet yang keras, atau kita dengan diatermi, RF energy, ya kita bisa seperti ini, ya dengan pinjam sama orang bedah, atau memang ada satu special puncture needle yang memang diciptakan untuk ini yang namanya Baylis, ini made in Kanada. Ya, ini tentu saja enggak pakai tenaga, ya. Ada juga yang challenging case kalau ada atrial septal aneurysm, ya. Atrial septal aneurysm seperti ini juga ini ya, jangan sampai menusuk sampai ke left atrial wall. Ini sangat penting, ya. Harus memang seperti ini harus dibantu dengan TE. Jadi sekali lagi mungkin dengan diatermi atau Baylis system menjadi treatment of choice. Nah untuk EP itu lebih gampang sebenarnya karena transeptal puncture itu antara aorta di sini ya dengan sinus coronarius, dan sinus coronarius ada tandanya ini, ya ada tandanya. Kadang-kadang ada his, jadi antara his elektroda dengan sinus coronarius. Ya.
Nah, itu bisa kita lakukan baik RAO position. Kalau RAO position kita bisa tahu anterior atau posterior. Untuk ablasi AF kita inferior posterior. Jadi kita bisa di daerah-daerah yang daerah sini. Ya. Ini yang kita lakukan ya, yang di tempat kita biasanya RAO position kita cek dengan kontras. Nah, bagaimana kita mencegah dan bagaimana mengatasi komplikasi? Komplikasi itu ada dua, yaitu yang pertama perforasi, ya, perforasi ke dinding atrium, perforasi ke aorta, ya, lalu trombus atau air embolism. Nah, tentu saja kalau untuk perforasi ke dinding yang lain, selagi itu masih jarumnya saja, itu nggak ada masalah. Oleh karena pada waktu kita nusuk, kita tes, nah, sebelum kita memasukkan sheath. Jadi hati-hati, karena kalau cuma hanya puncture saja, dari pengalaman kita, dari report-report, saya kira nggak ada masalah. Kita harus lihat di monitor dengan TEE, apakah terjadi pericardial effusion atau tidak. Biasanya kalau hanya puncture saja, kalau terjadi pericardial effusion, kita ambil, sudah selesai nanti. Ya. Nah, untuk thrombus air embolism ini, kita untuk thrombus terutama, kita harus kasih ACT paling tidak 250-300. Saya lebih cenderung untuk lebih tinggi, 300-350. Ya. Sheath harus selalu dikasih flush saline dengan pressure bag. Ini untuk mencegah jangan sampai ada air embolism. Dan kalau kita mau untuk pasang LA closer dan sebagainya, harus selalu di-air. Jadi device-nya betul-betul kita lihat. Ya. Kalau kita lihat adalah dari ini zaman dulu, zaman beberapa lama ya, sebelum tahun 2010 itu mortality sangat sekecil. Tapi sekarang barangkali sih sangat kecil. Ya. Bagi operator mesti harus tahu paradoxical pulses paradoxical, baik seperti ini atau seperti ini. Lalu kemudian mitral inflow juga harus tahu. Kalau sudah ada variasi seperti ini, jangan lupa mesti harus melihat fluoronya. Kalau dindingnya nggak bergerak, jangan tunggu lama, apalagi pressure sudah turun, harus segera kita lakukan perikardiosentesis. Ini thrombus bisa terjadi, dan ini bisa dideteksi dengan apakah itu TEE, apakah itu intrakardiak echo, dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada begini ini, terutama kalau di sebelah left atrium, kita harus stop. Kalau ini, at least this is my personal opinion, karena kalau kita teruskan itu bisa lepas dan bisa terjadi systemic emboli atau stroke. Ya. Jadi kalau terjadi perforasi, jangan panik. Ya, berbagai modalitas harus kita pakai. Perikardiosentesis, kadang-kadang harus autotransfusi, surgical backup. Kalau memang di aorta, misalkan kita bisa seal dengan occluder. Ini adalah contoh. Tahun 2010, ya kalau saudara lihat, 31 Maret 2010, pada waktu itu 81 dengan MS, dia sesak, tapi TMC, ya oke. Kebetulan pasien dengan PAD, jadi tidak bisa kita pulsasi dua-duanya. Jadi kita nggak pakai, no problem, kita langsung lakukan fungsi saja dengan itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, ini masuk dalam aorta, tapi saya nggak ngeh gitu. Jadi kita teruskan saja, kita sheath-nya teruskan, kita semprot, ternyata koroner. Jadi masuk ke dalam aorta. Ini yang kedua. Yang pertama terjadi tahun 95, lalu saya kirimkan ke bedah. Tapi yang penting adalah sheath-nya jangan dicabut. Ya. Nah sekarang ada seal, ada ada ASO, ada ADO2 dan sebagainya. Ya, jadi waktu itu kita harus tutup dengan ASO, dan saya tanya 4 mm yang paling kecil.
Ya sebentar dong. Di 4 mm ini, padahal kita punya pakai dilator dari broken block ini pakai kira-kira 5 flange. Jadi saya harus pakai 6 flange, mesti harus saya ganti. Jadi makanya kita kasih Inouye balon, Inouye wire, lalu baru kemudian kita tarik, kita ganti dengan 6 flange. Ya. Kemudian kita lepaskan, ini ya kita tuck test, ya, tuck test, dan ini adalah hasil akhirnya. Ya. Kita laporkan di JEC ya, pada waktu itu tahun 2012. Saya kira ini yang pertama di dunia. Beberapa laporan dari New Zealand ada, dari Taiwan juga ada. Ya. Kemudian komplikasi lain adalah iatrogenic ASD. Ya, ini dilaporkan oleh Schuler 50% dari ya. Jadi ada beberapa novel teknik. Yang pertama adalah crosser ya. Kita masukkan di sini, kita tumpukan di sini, kemudian ini yang teknik-teknik baru. Ya. Superior, inferior ya. Jadi kita bisa melakukan di mana. Poin juga ya. Lalu yang terakhir adalah kapsus yang kita lockkan, kita di vena cava superior. Ya. Saya kira itu aja, Dr. Rifki. Jadi kesimpulannya adalah transsepta itu sekarang tidak hanya untuk left atrial pressure saja, untuk PTMC maupun AFib, tapi lebih banyak lagi. Operator harus tahu persis mengenai anatomi ya dari septum dan kemudian baik, saya kira itu aja ya, Dr. Rifki. Baik, terima kasih banyak, Dr. Munawar. Excellent presentation.